Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore bagi teman-teman yang menonton video ini. Di sini saya akan menjelaskan cara menentukan tingkat toleransi resiko dibuat oleh Nandesam Ramdhana. Oke, ada tiga subbab yang akan kita bahas. Apa itu toleransi resiko? Yang kedua, toleransi resiko versus kapasitas resiko. Yang ketiga, performa hipotesis untuk portofolio model konservatif, moderat, dan agresif. Oke, yang pertama, apa sih toleransi resiko? Oke, toleransi resiko adalah tingkat resiko yang bersedia diambil oleh investor, tetapi mampu secara akurat mengukur selera terhadap resiko yang bisa saja menjadi rumit. Resiko dapat berarti peluang, kegembiraan, atau kesempatan untuk meraih keuntungan. Tetapi resiko juga tentang menoleransi potensi kerugian, kemampuan untuk menahan perubahan pasar, dan ketidakmampuan untuk memprediksi apa yang akan terjadi di depan nanti. Oke, yang kedua ada toleransi resiko versus kapasitas resiko. Kapasitas resiko adalah di mana seberapa besar resiko investasi yang diambil ditentukan oleh situasi keuangan pribadinya. Sedangkan toleransi resiko sendiri mungkin tidak akan berubah sepanjang hidupnya. Dan kapasitas resiko lebih fleksibel dan berubah bergantung pada tujuan pribadi dan keuangan untuk mencapai tujuannya kayak gitu. Oke, selanjutnya tetap sesuai dengan tujuan Anda. Saat menentukan toleransi resiko, penting juga untuk memahami tujuan sehingga tidak membuat kesalahan yang merugikan. Salah satu cara untuk menyempurnakan strategi adalah dengan membagi investasi ke dalam ember masing-masing dengan tujuan terpisah. Misal ember yang dibuat khusus pertumbuhan pendapatan diinvestasikan lebih agresif daripada ember yang disisakan sebagai dana darurat. Contoh lainnya, investor yang cerdas mempertimbangkan resiko dan pengembalian. Investasi dengan pengembalian yang diharapkan lebih tinggi dan volatilitas yang lebih tinggi juga. Seperti saham, cenderung lebih berisiko daripada portofolio yang lebih konservatif yang terdiri dari investasi yang kurang volatil seperti obligasi dan uang tunai. Namun, bahkan portofolio yang paling konservatif pun dapat mengalami kerugian jangka panjang karena kondisi pasar yang selalu berubah. Inilah sebabnya mengapa penting untuk memiliki portofolio yang terdiversifikasi yang mencakup berbagai macam investasi. Oke, yang ketiga, performa hipotesis untuk portofolio model konservatif, moderat, dan agresif. Oke, di sini ada tabel alokasi aset dan kinerja hipotesis dari 1970 sampai 2014. Nah, mungkin teman-teman juga sudah melihat berapa persen kayak saham 30%, dari konservatifnya obligasi 50%, tunai 20%, dan seterusnya. Dan kinerja hipotesis dari 1970 sampai 2014, pertumbuhan $10.000, ada ini portofolio konservasi, portofolio sedang, portofolio agresifnya. Nah, hasil luas seperti itu menunjukkan bagaimana mengambil resiko investasi ekstra berpotensi memberikan hasil yang lebih besar daripada bermain aman ya. Tetapi pilihan yang lebih agresif juga akan menguji toleransi resiko. Pertimbangan apa aja dalam masing-masing portofolio ketika masa-masa sulit? Yang
Yang pertama, portofolio agresif memiliki pengembalian tahunan tertinggi, tetapi juga 2 kali lebih fluktuatif daripada portofolio konservatif. Itu juga tergelincir lebih dari 44% dalam penurunan terbesarnya selama periode tersebut. Kedua, penurunan tahunan terbesar untuk portofolio moderat dengan campuran aset yang sedikit kurang stabil adalah sekitar 32%. Yang ketiga, portofolio yang paling konservatif turunnya 14%. Dalam penurunannya terbesarnya itu, namun itu juga mencapai pengembalian tahunan terendah selama periode tersebut. Sekian presentasi dari saya. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, bisa ditanyakan melalui komentar di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.